Kita mulai ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin, khususipun Islam lan iman. Kaping kalihipun shalawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam untuk keselamatan kita sedaya tentunya dumugi akhirat. Sesarengan kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita acaraken. Mugi-mugi ditulis dados salah satunggalipun amal kesaenan kita. Amin Allahumma amin. Kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat At-Taubah ayat 52 nggih. Qul hal tarabbasuna bina. Ayat 52 surat At-Taubah. Sampun nggih. Kita waos ngantos ayat 54. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adzabim min indihi aw bi'aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Qul anfiqu taw'an aw karhal la yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat 52 surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Ini masih terkait dengan ayat-ayat kemarin ya, di perang Tabuk. Qul, katakan Muhammad, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayaini. Yang kalian tunggu dan nanti-nanti, yang kalian nanti-nanti dari kami orang yang beriman itu hanyalah salah satu dari dua kebaikan ketika perang. Umat Islam ketika berperang yang diharapkan oleh musuh itu
itu ya salah satu dari dua kebaikan. Karena kalau tidak kalah yang kemudian mati, kalau memang itu yang diharapkan oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir, kematian di medan perang itu kesyahidan. Sementara orang yang syahid itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di surat Ali Imran dulu sudah pernah kita pelajari pada saat perang Uhud ya. Orang-orang yang meninggal ketika perang atau dalam kondisi perang itu syahid. Sementara syahid itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Bukti dari mereka itu hidup di surat Ali Imran dulu Allah mengatakan yurzaku. Nah, Allah itu memberikan kepada mereka rezeki. Tanda orang yang hidup itu ya dia membutuhkan sesuatu untuk menghidupi dirinya, yaitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ dikatakan bahwa di sisi Allah, meskipun di sisi kita menurut kita itu mati begitu ya, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka hidup, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kalah dan meninggal. Atau kebaikan yang kedua yaitu kemenangan melawan orang-orang kafir. Jadi orang yang beriman itu ketika perang bagaimanapun dia menang. Ketika kalah dia syahid berarti menang karena mendapati kesyahidan. Ketika menang di dunia ketika perang berarti ya meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kalahnya. Sementara bagi orang-orang yang kafir, wa nahnu, kata Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata kepada mereka, sementara kami natarabbasu bikum, yang kami tunggu dari kalian adalah kalau enggak ayusibakumullahu bi'adzabin min indi, yang kami tunggu adalah kalau enggak Allah yang nanti akan mengazab secara langsung kepada kalian, azab dari sisinya nanti di akhirat, au biaidina, atau Allah akan mengazab kalian lewat kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kami. Jadi orang kafir ketika berperang, kalau enggak dia mati lalu mendapati azab Allah di akhirat, atau dia luka-luka karena niku kekuatan dari umat Islam saat melawan mereka. Jadi kalau enggak diazab oleh Allah ya diajar oleh kita gitu. Itu kondisi orang-orang yang kafir ketika mereka berperang, sehingga mau menang pun pasti mereka akan rugi secara materi begitu ya. Kalau ini kita kontekskan dengan apa yang sekarang terjadi di Gaza gitu kan, setiap hari berapa ratus dolar atau ribu dolar yang harus dikeluarkan oleh pihak Israel. Jadi sak bom kuwi hitungane wis piro. Sekali meluncurkan bom itu hitungannya udah berapa. Sekali sistem pertahanannya nih, sekali meluncurkan itu hitungannya udah berapa. Itu kerugian yang besar bagi mereka. Belum lagi rasa takut, rasa tidak nyaman dan seterusnya. Itu akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Bahkan meskipun dia menang, artinya nek mati ya langsung menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka enggak meninggal, menghadapi kekuatan umat Islam. Jadi mau menang ataupun kalah, mereka itu tetap yang mereka peroleh pada akhirnya adalah
kesengsaraan dan kehancuran. Itu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir. Dan ini yang kita sampaikan juga kepada mereka. Oke, kita akan tunggu. Yang kalian tunggu dari kami adalah salah satu dari kebaikan. Kalau enggak saudara-saudara kami syahid, maka mereka menang. Sementara yang kami tunggu dari kalian adalah kalau enggak Allah mengazab kalian secara langsung, kami yang akan menyiksa kalian, yang akan memberi sanksi kepada kalian. Maka fatarabbasu, maka silahkan kalian menunggu itu, atau mari kita saling menunggu. Inna ma'akum mutarabbisun, sesungguhnya kami bersama kalian wahai orang-orang kafir ini juga saling menunggu. Saling menunggu apa yang disampaikan oleh Allah itu. Dan itu ya sudah terbukti bahwa ketika saudara-saudara kita mau menang maupun kalah, ketika kita berjihad mau menang mau kalah, itu kita tetap mendapat keuntungan. Sementara mereka orang-orang kafir mau menang mau kalah ya rugi. Ketika menang aja rugi, apalagi ketika kalah, rugine berlipat ganda dunia dan akhirat. Sehingga nggih Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita menghayati, bisa memahami ayat seperti ini, kudune awak dhewe niku iri gitu terhadap orang-orang muslim yang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kesyahidan. Di sisi yang lain, selain iri ya kita mestinya ya membantu, paling tidak mendoakan mereka. Selayaknya kita iri, kok yo dimudahkan oleh Allah untuk mendapat kesyahidan kayak gitu. Sementara kita ya masih gini-gini saja. Harusnya seperti itu. Hanya kan kadang-kadang nggih informasi atau keyakinan seperti ini nggih. Niku koyok jauh dari spirit kita. Ketika Al-Qur'an, ketika Islam membahas masalah kesyahidan gitu. Kayak itu kita berada di mana, sementara pembahasan itu berada di mana. Kayak ini kok enggak kontekstual dengan kondisi saya gitu. Di saat kita umat Islam sekarang ini ya wedi. Ngaten nggih. Takut mati ngaten. Sementara Allah itu menjamin betapa mulianya orang yang mati syahid. Ini kok kayak enggak kita banget gitu. Padahal ini Quran kita lah ya, yang mengatakan demikian. Tapi rasanya sekarang ini mentale umat Islam seperti kula misalnya ngoten nggih. Mentale wong Islam nek modele kados kula ngoten. Ketika diperintah untuk jihad yang akhirnya itu kalau enggak mati syahid ya meninggikan agama Allah, kok mikir-mikir. Ini kemunduran keyakinan, kemunduran semangat, kemunduran spirit yang ada pada umat Islam. Yang ditakuti dari dulu oleh pihak musuh itu karena mereka mengatakan, bagaimana kamu bisa menang melawan orang-orang yang mencari kematian, sementara kalian berperang mencari keselamatan. Jadi nek ana wong perang, aku sing tak goleki memang mati. Itu kan dia udah ya pol-polan begitu, loss saja gitu. Sementara di pihak musuh perang kuwi pingine selamat gitu. Sehingga ketika ada apa endang pelayu ketika dirasa akan kalah. Bagaimana kita bisa mengalahkan orang yang memang memilih mati ketika berperang, sementara kamu ketika berperang memilih hidup. Itu yang ditakutkan sejak zaman dulu. Nah, kalau sekarang kita memilih selamat, daripada kesyahidan, ya mereka akan menindas kita.
Karena spiritnya sudah beda. Nah, andai kita itu berani, menyambut kesyahidan sebagaimana yang dulu sangat dinanti dan dirindukan oleh para sahabat, maka ya nggak akan ada yang berani macam-macam dengan kita. Jadi problem besar kita sekarang ini adalah tidak mengimani apa yang menjadi akidah kita sendiri. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah itu sudah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman dengan imbalan surga, ketika kita itu sudah menerima jual beli itu, saat Allah nyawamu tak tuku, bondomu tak tuku, imbalannya ke swarga. Kita membeli dengan nyawa dan harta kita membeli surga. Kita sudah kontrak seperti itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ning awak dhewe ketika melakukan transaksi jual beli niku bisa mikir, tak adol ora ya? Tak adol ora ya kan itu. Tak adol ora. Kita kondisinya kan kayak gitu. Ketika kita yakin menjual, ya sudah. Ketika Allah memerintahkan untuk jihad, ya kita jihad saja. Karena apa? Nyawa saya sudah tak jual kepada Allah. Toh nanti saya akan mendapat bayarannya berupa surga. Ning awak dhewe transaksine karo Gusti Allah ya iso gitu. Ya di nonton sih, dipertimbangkan. Ini masalah besar kita. Padahal kan ya, seandainya kita ini seandainya kita ini tahu tujuan hidup kita itu apa sih? Tujuan hidup kita itu kan ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan itu secara baik. Logikanya ngeten mawon. Kita ini ketika tahu tujuan kita ke Jogja. Kita dari Solo niki bisa naik bis, bisa naik motor, bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, bisa naik pesawat. Ketika kita sudah tahu bahwa tujuan saya itu di Jogja, karena itu tujuan pokok saya, maka saya akan berusaha untuk segera menuju ke sana. Nanti karena tujuan utama kita ada di sana. Ngapain saya di Solo, wong tujuan saya di Jogja? Maka bagi orang yang berpikir sehat, ketika tahu tujuannya di Jogja sementara sekarang masih ada di Solo, ketika dia punya kemampuan untuk milih, untuk naik pesawat, untuk naik kereta, untuk naik bis, untuk naik motor, untuk naik mobil, untuk naik sepeda, untuk melaku. Tujuan utamamu ada di Jogja. Kita milih yang mana? Pesawat kan ya? Karena yang mempercepat perjalanan kita menuju Jogja, yang paling cepat. Lah, ada tawaran perang itu. Kita tahu tujuan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa benar perang atau tidak perang itu tidak menjauhkan atau mendekatkan kita dari ajal kita, tetapi bahwa peluang kematian itu jauh lebih besar pada peperangan. Maka ketika kita tahu bahwa tujuanku ndang ketemu Gusti Allah, selama ini yang menghalangiku bertemu dengan Allah adalah karena saya belum mati. Loh, cara berpikirnya seperti itu loh. Nah, ketika ini ada peluang untuk segera bertemu Allah, orang yang tahu bahwa tujuannya itu memang ketemu Allah dalam kondisi yang baik, kenapa mereka enggak dengan sukarela dan senang hati menyambut panggilan jihad itu? Sebagaimana kenapa orang itu tidak segera pergi ke bandara, beli tiket lendang melayu nang Jogja? Harusnya berpikirnya kayak gitu kalau memang tujuan utamanya dia sadar bertemu dengan Allah. Tapi kalau mau nang Solo ki enak, apa-apa murah, gampang. Aku ya ngerti tujuanku nang Jogja, ning tak nang kene sik wae karena penak. Alon-alon wae iso menikmati kondisi, iso menikmati suasana gitu. Nah, ada sebagian atau sebagian besar ngaten nggih goro-goro gitu. Karena digondeli urusan donyane. Ngaten. Kuwatir karena
Kenapa sih orang-orang itu kok takut untuk meninggalkan dunia? Rasa takut itu karena dia merasa bahwa di dunia ini nyaman, di dunia ini enak, semua kebutuhannya bisa terpenuhi, keinginannya bisa tercapai. Maka seseorang merasa berat meninggalkan sesuatu yang menyenangkan atau yang dianggap menyenangkan atau yang dianggap enak tersebut. Tapi kan cara berpikir seperti ini bagi orang yang beriman enggak benar. Kenapa enggak benarnya? Karena senikmat apapun dunia, kalau dibandingkan dengan pahala kesyahidan, itu enggak ada apa-apanya. Gitu. Bahwa nikmat yang kita rasakan di dunia ini kalau dibanding dengan nikmat mati syahid, itu enggak ada apa-apanya. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya yakin akan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Maka kan disebutkan guys di dalam hadis bahwa orang-orang yang mati syahid itu setiap saat ditanya oleh Allah. Mereka sudah berada di surga. Ditanya, "Kowe njalukmu apa?" Mereka mengatakan, "Wahai Allah, apalagi yang saya minta? Sementara saya bebas kemana-mana berkeliaran di surga ini. Apalagi yang saya minta?" Tapi setiap saat Allah menanyakan seperti itu di dalam hadis. Apa yang kamu minta? Nah, karena para syahid ini tahu bahwa ketone Allah ini kalau nggak dijawab akan selalu menanyakan. Maka orang-orang syuhada ini mengatakan, "Wahai Allah, saya ingin dikembalikan lagi ke dunia untuk berperang, lalu saya mati lagi meraih kesyahidan." Mengapa yang mereka inginkan kayak gitu? Karena melihat dan merasakan sendiri betapa luar biasanya anugerah yang diberikan oleh Allah bagi orang yang syahid. Maka pengen urip neh gur, aku pengen perang di jalan Allah lalu mati syahid lagi. Nah, tapi Allah kemudian mengatakan, sudah aku tetapkan bahwa tidak mungkin seseorang yang sudah mati kembali ke dunia. Nah, ini bisa dicek hadisnya tentang keutamaan mati syahid. Maka di dalam hadis yang lain juga Rasul mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang ketika mati mendapati dirinya berada dalam kenikmatan, berharap untuk hidup kembali, kecuali orang yang mati syahid. Karena dia merasa bahwa wong mati syahid sekali saja mendapat sekian banyak kebaikan. Bagaimana kalau nanti 2 kali, 3 kali, 4 kali, pasti akan lebih banyak. Sementara bagi orang yang enggak mati syahid wis ngene-ngene wis cukup lah ya. Ora usah. Lah panisi kula mbak Bapak Ibu ya sing ngoten niku. Tapi bagi orang yang syahid niku luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya tenang saja. Maka bisa kita lihat orang yang mengimani betul-betul iman akan kesyahidan itu saat menjemput kematianku ya seneng. Karena apa? Saya akan segera ketemu Allah, itu tujuan saya. Ngopo kok kesuwen nang kene wong aku ngerti tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada jalan tol ya saya pilih jalan tol segera cepat sampai. Gitu. Ketika ada pesawat saya pilih pesawat yang cepat sampai. Itu cara berpikir orang yang beriman. Itu yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam selama ini. Melawan wong sing golek mati itu kan ya kangelan ta ya. Dia apa-apa kayak ora wedi memang yang dicari adalah kematian. Di wedeni tak tembak aku wis tak golek emang mati kok. Beda dengan orang yang takut mati, arep tak tembak loh, dia akan lari. Ini semangat yang mulai pudar di antara kita. Sehingga kita menganggap informasi tentang mati syahid atau ilmu-ilmu pengetahuan tentang mati syahid seperti ini kayak iki bahasa nopo sih gitu. Kok enggak aku banget gitu.
kok nggak nyambung dengan kehidupanku sehari-hari. Masalahnya yo kita nih, bukan informasi yang ada di dalam Al-Qur'an, tapi semangat kita yang sudah nggak sefrekuensi dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Ayo segera disamakan lagi, dikalibrasi lagi supaya napa niku frekuensi kita menjadi sama. Maka kita bisa melihat saudara-saudara kita misalnya yang ada di Gaza, ketika membela tempat tinggal mereka, ketika membela keyakinan mereka, ketika melawan orang-orang yang menghancurkan kehormatan agama ini, ya dengan senang hati mereka. Ya enggak ada rasa takutnya, meskipun nek dihitung-hitung iso apa mereka, duwe apa. Tetapi karena yakin yang ada di dalam hati, yang namanya keyakinan itu ya nggak bisa dihalangi nggak bisa ditakut-takuti dengan apapun. Ya karena itu tadi mereka meyakini, mengimani, katakan Muhammad gitu. Yang kalian tunggu dari kami adalah salah satu dari dua kebaikan, yaitu kalau nggak mati syahid maka Allah memberi kemenangan untuk agama ini. Sementara yang aku tunggu dari kalian adalah dua keburukan. Kalau nggak Allah menyiksa kalian, aku yang akan memberi sanksi kepada kalian. Kita tunggu saja. Saya juga menunggu-nunggu bersama dengan kalian. Nah, keyakinan seperti itulah Bapak Ibu yang ditakuti oleh musuh. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, ini konteksnya kepada orang-orang munafik. Qul anfiqu tau'an au karha. Katakan Muhammad kepada orang-orang munafik itu, seberapapun harta yang kamu sedekahkan, baik karena terpaksa maupun karena mengikuti dorongan nafsumu, nggak akan diterima. La yutaqabbala minkum, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata tau'an di sini itu maksudnya, jadi orang-orang munafik itu nggih, ketika berinfak itu kan demi keselamatan dirinya. Aku ben dianggap wong Islam, biar disamakan kedudukannya dengan orang Islam, maka aku harus melakukan sesuatu sesuai dengan yang dilakukan oleh umat Islam. Maka ketika dia berinfak, itu dia melakukannya tau'an, demi kepentingan atau demi menaati nafsunya atau dirinya sendiri. Jadi ada beda antara tau'an dengan ta'ian. Kalau ta'i itu orang yang taat, menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah atas dasar itu perintah Allah. Itu ta'i, orang yang taat. Kalau tau'an, dia melakukan sesuatu karena menaati dirinya, demi kepentingan dirinya. Itu tau'an. Ini disebutkan di dalam tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakan, baik kamu itu berinfak untuk menyelamatkan dirimu atau karena terpaksa dalam artian yo piye meneh, aku nek orang ini engko yo seperti itu. Mau seperti itu atau mau tau'an au karhan itu tadi, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innakum kuntum qauman fasikin, sesungguhnya kalian itu kaum yang fasik. Nah, fasik di sini Bapak Ibu rahimakumullah, fasiknya orang-orang munafik itu fasik yang membawa atau yang menyebabkan mereka pada kekafiran. Jadi fasik itu ada dua, ada fasik am, ada fasik khas. Fasik yang dilakukan oleh orang yang beriman, itu dia mempercayai Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala, tapi
orang itu jauh dari kebaikan, jauh dari apa-apa yang dituntunkan oleh Allah, tapi hatinya masih ada keimanan. Nah, orang yang seperti itu nggih, orang yang fasik tetapi dia masih mukmin kayak gitu, maka ketika dia melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala atas dasar keimanannya tersebut, tapi ketika dia melakukan kemaksiatan, dia akan mendapatkan dosa atas kemaksiatannya tersebut. Nanti akan ditimbang-timbang antara kebaikan dengan dosanya. Maka orang-orang yang fasik di antara umat Islam itu nanti ya peluangnya kalau memang ternyata kebaikannya itu lebih sedikit akan masuk neraka dulu untuk menjalani sanksinya. Maka di dalam hadis ada istilahnya jahannamiyun, mantan penduduk neraka jahanam, yaitu orang-orang yang beriman tapi karena amalnya kebaikannya sedikit dibanding amal keburukannya, transit di neraka. Ya transit namanya gitu. Dan dikenal itu di dalam hadis dikatakan nanti ada tanda orang-orang yang masuk surga tapi bekas dari neraka jahanam itu ada tandanya sendiri, dan mereka dikenal oleh penduduk surga sebagai jahannamiyun, mantan narapidana lah kasarannya gitu, tapi bisa masuk DPR. Dia dikatakan kalau beriman, kalau ditimbang banyak buruknya, transit dulu. Dan kalau ditimbang tapi banyak baiknya, langsung surga ya neraka dulu. Kalau orang yang beriman ditimbang banyak baiknya, maka insya Allah atas rahmat dari Allah akan dimasukkan ke surga. Atas rahmatnya Allah insya Allah enggak. Gitu. Ya karena otomatis kebaikan itu akan menghapus keburukan, begitu. Kebaikan akan menghapus keburukan. Kalau misalnya antara kebaikan dan keburukan imbang nanti gimana? Nah, orang yang berada antara kebaikan dan keburukannya itu imbang, itu yang kita sebut dulu di dalam surat Al-A'raf itu. Wa alal a'rafi. Mereka itu berada di tempat di antara surga dan neraka. Ketika dia melihat di dalam surat Al-A'raf itu, ketika orang itu melihat ke neraka, dia berharap, ya Allah janganlah masukkan aku ke dalam golongan mereka. Ketika mereka melihat ke arah surga, mereka berharap, ya Allah masukkanlah aku ke dalam golongan mereka. Tetapi dia menunggu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wa'alal a'rafi rijalun di Al-A'raf itu ada orang-orang itu di dalam surat Al-A'raf dulu sudah kita bahas. Ada kondisi kayak gitu. Nah, itu menunggu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Terus bagaimana kita? Ya pokoknya nek iso yang nglakoni amal apik ngono wae ora usah golek amane ditang-hitung mboten lah. Mboten. Ya semoga hitung-hitung nih coba. Oh, ngoten mawon. Tapi gambarannya kayak gitu. Gambarannya kayak itu di dalam Al-Qur'an. Nah, karena mereka ini orang-orang fasik yang kafir, maka mereka tidak diterima amalnya. Sebab ketika mereka beramal itu tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk dirinya. Maka di ayat berikutnya Allah menjelaskan kefasikan mereka itu, wa ma mana'ahum antuk balaminhum nafaqatuhum, tidaklah yang menghalangi Allah menerima nafkah mereka, sedekah mereka, illa annahum kafaru billahi, kecuali karena memang mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang menghalangi tidak diterimanya sedekah seseorang karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga karena kamu tidak percaya kepada Allah, maka jangan mengharap pahala kepada Allah. Mintalah pahala kepada orang yang ya kamu anggap yang menjadi motivasimu ketika sedang berbuat.
Misalnya ada orang atas nama kemanusiaan membuat jembatan, membuat jalan. Kalau itu tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jangan minta pahalanya kepada Allah. Mintalah pahala kepada manusia. Maka kemudian dibuatlah jalan si A karena yang membuat dia, jembatan si B karena yang membuat dia. Ya sudah, itu balasannya. Dan kalau kita melakukan kebaikan tapi ya untuk orang lain atau untuk mendapatkan atribut apa, ya jangan minta balasan kepada Allah. Mintalah kepada orang itu. Beda kalau saya melakukan ini. Saya melakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, kita layak untuk meminta balasannya kepada Allah, dan tanpa diminta pun Allah akan membalasnya. Sebab kita melakukannya untuk Allah. Kan ini fair. Lah kowe kerja ora napa niku, kamu kerja bukan untukku, kok minta gaji kepadaku? Lah ketemu pirang perkara. Kita kerja di perusahaan A, kita minta gajinya kepada bos yang berada di perusahaan B, ya enggak mau, enggak ada hubungannya. Ketika kita memang di sini bekerja untuk Allah, kita layak minta balasan kepada Allah. Tapi kalau kita berbuat sesuatu bukan untuk Allah, kok minta kepada Allah, kok penak men. Kan enggak bisa kayak gitu. Nah, karena mereka kafir, tidak percaya kepada Allah, maka apapun kebaikan yang mereka lakukan ya tidak diterima oleh Allah. Mungkin diterima oleh orang lain, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penyebabnya karena mereka kafir kepada Allah, kepada Rasul, wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala, dan mereka ketika sholat melaksanakannya itu tidak dengan sepenuh hati. Ini males-malesan. Wis ngene iki ya gur ya ben umumi wae lah, koncone salat ya salat, kok ndak aku di. Misalnya seperti itu, itu makna dari kusala. Jadi tidak ada motivasi keimanan ketika melaksanakannya. Kemudian wala yunfiquna illa wa hum karihuna, dan tidaklah mereka menafkahkan hartanya kecuali mereka dalam kondisi terpaksa. Maka mereka tidak diterima apapun amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab motivasinya tidak kepada Allah Subhanahu, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat berikutnya Allah mengatakan, maka rasa gumun kepada mereka yang kaya, yang macam-macam itu, tidak usah kagum kalian, karena memang tujuan mereka itu tak penuhi itu, tapi nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Karena kebaikan bagaimanapun akan dibalas oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang kafir, sebab mereka nggak punya peluang untuk berada di akhirat dalam kondisi baik, kebaikannya diganti oleh Allah di dunia. Mangke di ayat berikutnya. Insya Allah sudah isak nih. Ya mungkin ini manfaat. Yang ngapunten mbok pilih wonten kelenta-kelentunipun napa sudut pandang tentang jihad, tentang mati syahid seperti itu tadi nggih. Itu mestinya yang napa menjadi fondasi kita, supaya kita benar cara berpikirnya, supaya kita mikirnya ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ngono kuwi cara mikir, sehingga ketika kita melihat kesyahidan itu ngono ya, supaya kita pas. Kalau tidak, kita akan terus berada koyok menjaga jarak dengan kesyahidan, karena kita merasa abot ngono kuwi. Nggih salah ngeten nyuwun ngapunten bebele wonten kelenta-kelentunipun. Sarengan kita tutup kanthi waosan hamdalah lan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gini Ustaz, di luar itu. Nggih. Seperti yang perang Gaza dengan Israel ini kan isu yang menyuplai senjata itu manusia dari Iran. Hamas dulu. Ada yang mengatakan demikian. Dari mana Arab Saudi, terus negara Islam yang sekitarnya itu kok kelihatannya sama dia.
Jadi ada hadis itu, Allah terkadang menolong hambanya atau menolong